Bentar, teman-teman. masih belum. Oke. Oke, selamat siang Bu Uli dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami kelompok 8 dari Mikrobiologi Prediktif. Ada Zaki NIM 020, Aisyah NIM 031, dan saya Nisa NIM 034 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai literatur yang berjudul Model Prediktif untuk Listeria monocytogenes pada daging sapi siap saji atau ready to eat meat menggunakan data matriks pangan atau menggunakan matriks dari dagingnya langsung. Boleh dilanjut. Nah, penelitian ini didasari oleh tingginya resiko kontaminasi Listeria monocytogenes pada daging yang siap konsumsi. Ternyata lebih dari 30% produk daging itu terkontaminasi oleh Listeria monocytogenes. Padahal bakteri ini tuh patogen dan mampu bertahan serta tumbuh pada suhu dingin atau suhu refrigerasi, pH yang rendah maupun pada kadar garam yang tinggi sehingga pengawetannya cukup sulit begitu. Dan bakteri ini menyebabkan penyakit listeriosis yang terlaporkan pada tahun 2025 itu mencapai 1.300 kasus dengan tingkat kematian 20%. Dan hal ini diperparah oleh faktor resikonya kontaminasi makanan. Sehingga bahkan industri itu harus merecall atau menarik lagi produknya sehingga mengalami kerugian hingga 22 miliar USD per tahun ini yang di Amerika Serikat begitu. Nah, akibatnya keamanan pangan pun diperketat atau diterapkan zero tolerance yaitu mencapai 0,1 CFU per 25 gram sampel. Ini berdasarkan regulasi dari USDA atau Departemen Pertaniannya Amerika gitu ya. Nah, sehingga industri pun ditekan untuk melakukan perlakuan pasca pengemasan yang tinggi, yaitu biasanya dengan radiasi atau high pressure, tetapi teknologi ini itu menciptakan rendahnya penerimaan konsumen karena sensori dari dagingnya berubah dan biaya investasinya pun tinggi. Nah, biasanya digunakan alternatif yaitu asam organik sebagai sebagai antimikroba, tetapi studi tantang atau challenge test untuk memeriksa potensi kontaminasinya itu cukup membutuhkan biaya yang besar dan kurang praktis ketika dibutuhkan untuk mengambilkan sampel dalam skala yang besar seperti itu. Sehingga diperlukan model prediktif ya untuk memprediksi secara lebih cepat dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya itu sudah menemukan bahwa gamma modeling atau gamma konsep modeling itu bisa mensimulasikan efek dari gabungan berbagai faktor seperti lingkungan, suhu, pH, temperatur, dan lain-lain dalam satu model untuk sehingga bisa membantu penilaian resiko kontaminasi begitu. Dan model yang sudah dikembangkan itu biasanya berbasis media cair, jadi bukan pakai sampel matriks daging, tapi pakai sampel matriks air, sehingga kurang merepresentasikan kondisi yang realnya, karena kalau menggunakan growth models atau media cair itu biasanya mobilitas nutriennya dianggap lebih tinggi, sehingga mempresentasikan kondisi yang berlebihan gitu, menyebabkan overprocessing. Sehingga diperlukan pengembangan dan validasi model yang mempertimbangkan efek sinergisnya itu lebih real dalam kondisi nyata, yaitu menggunakan gamma modeling yang dengan matriks daging seperti itu. Boleh dilanjut Aisyah? Nah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi dan mengembangkan model prediktif yang komprehensif untuk memprediksi laju pertumbuhan Listeria monocytogenes dalam produk daging yang ready to eat sebagai fungsi dari berbagai faktor lingkungan. Jadi kita menggunakan model yang langsung memprediksi berbagai faktor lingkungan sekaligus dengan sampel yang lebih realistis yaitu matriks dagingnya langsung. Harapannya akan mendapatkan hipotesis bahwa model gamma yang dikembangkan itu akan menghasilkan prediksi Listeria yang lebih akurat dan representatif karena menangkap interaksi yang lebih realistik begitu. Dan outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah akan tercipta model sekunder gamma yang memprediksi Mumax atau laju pertumbuhan dari 3 jenis daging itu sapi, babi, dan unggas, serta akan tercipta juga model lag time yang harapannya tervalidasi. Boleh lanjut. Nah, oke, jadi pada penelitian ini produk RTI dipilih karena memiliki resiko yang memang tinggi terhadap kontaminasi pasca proses dan dikonsumsi tanpa pemanasan ulang yang memadai. Nah, karakteristik tersebut menjadikan bakteri seperti di gambar ini, yaitu Listeria monocytogenes sebagai salah satu patogen utama karena sifatnya yang patogen fakultatif, gram positif, yang menjadi ancaman utama bagi produk daging siap saji atau RTE ini karena kemampuannya yang dapat tumbuh pada suhu dingin. Makanya pada penelitian ini digunakan pendekatan Exclusive Food Matrix Data, yaitu jadi seluruh data pengembangan modelnya berasal dari matriks pangan nyata langsung dari daging, seperti misalnya daging sapi, unggas, ataupun
produk olahan daging lainnya, bukan menggunakan media kultural laboratorium. Jadi pendekatannya lebih representatif dengan menggunakan total 731 set data pertumbuhan yang dikumpulkan dari literatur dan basis data seperti Combase. Kemudian seperti yang dilihat, faktor lingkungan yang dianalisis itu meliputi suhu, pH, aktivitas air atau AW, nitrit, serta berbagai asam organik lainnya seperti asetat, laktat, dan juga propionat. Nah, studi ini mencakup totalnya sekitar 7 faktor lingkungan dan kimia, dan bisa dilihat range-nya sebagai berikut yang ada di PowerPoint. Boleh di next. Baik, selanjutnya terkait metodologi, yakni estimasi Mumax dan TILAC dengan model logistik tertunda. Nah, di sini ada dua persamaan model, ada persamaan model primer sama sekunder. Nah, untuk persamaan model primer kurang lebih jika T-nya itu kurang dari TILAC, maksudnya di sini masih di fase logaritmik awal, itu pakai konsep yang atas ini. Tapi nanti jika memang lebih dari TILAC, itu akan menggunakan yang ini. Nah, kenapa itu? Dikarenakan model ini akurat untuk menangkap fase sigmoid dan lag pada listeria. Nah, terus juga nanti akan ditransformasi gitu ya datanya, dikonversi menggunakan faktor koreksi di 0,84 sampai 0,97. Nah, terus datanya juga pun perlu dikurasi. Kenapa? Karena tadi data kan perlu divalidasi dan dikurasi agar harapannya representatif dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa kriteria untuk di-exclude atau kayak dihilangkan gitu datanya. Misal di growth curves, itu curve yang less than 3 points, itu di exponent phase itu akan dihapus. Terus juga selain itu, data-data yang full model fitting yang misal di R kuadratnya itu kurang dari 0,9 itu akan dihapus. Jadi kan sebenarnya R kuadrat yang mendekati 1 itu fittingnya lebih unggul gitu ya daripada yang kurang dari 1. Nah, itu juga kenapa makanya di sini pure data yang dikategorikan sebagai pure data itu adalah yang fitting itu kurang dari 0,9 dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan lagi. Nah, ini juga ada estimasi untuk model parameter dengan kepercayaan 95%. Di sini ada misal kayak Mio optimalnya itu tuh estimated value-nya di 1,126. Nah, untuk batas bawahnya 0,05, batas atasnya 1,66. Jadi seperti itu. Terus juga divalidasi dengan literatur, ternyata di literatur 0,85 sampai 1,33. Jadi sebenarnya ini model statistik gitu ya untuk melihat batas bawah sama batas atas dan nanti divalidasi juga sama literatur dibandingkan. Dan yang di sini sebenarnya di MICULPA atau ini yang tadi kata Aisyah itu propionat gitu ya. Di sini ada miss. Sebenarnya di sini estimasi value-nya di 9,88 tapi batas bawahnya itu di minus 9 di mana hal itu tidak mungkin untuk asam propionat itu minus. Jadi itu juga ada beberapa miss gitu ya dari prediksi pastinya. Jadi ini sebenarnya harusnya dari penelitian ini divalidasi terkait faktor biologisnya dan itu sesuatu hal yang nggak mungkin gitu ya. Tapi di literatur range-nya itu di 7,6 sampai 9,9. Jadi di sini juga ada overestimasi gitu ya. Jadi overestimasi ke bawah dan overestimasi ke atas. Nah, terus juga di sini ada pendekatan gamma konsep tadi dibarengin gitu ya, digabungkan dengan 7 faktor lingkungan kayak mana yang lebih dominan dan sebagainya kayak gitu. Terus di sini juga ini beberapa persamaannya gitu. Jadi disesuaikan ada what if-nya. Jadi kalau misal T-nya kurang dari T minimal, nanti suhu ya di sini T-nya itu pakai yang nol gampangnya dan selanjutnya. Jadi nanti tinggal dimasuk-masukin aja sebenarnya. Tapi di sini bisa dilihat bahwa comparison model performance with and without interactions itu tuh nggak jauh beda sebenarnya. Jadi itu harusnya juga untuk ngevalidasi sebenarnya metode kita tuh udah benar atau enggak kayak gitu. Nah, terus juga di sini ada prediksi fase lag melalui konsep RLT. Nah, di sini ada rasio learn lag per learn generation time gitu ya. Nah, itu harus konstan untuk sel dengan riwayat pra-inkubasi yang sama. Maksudnya kayak kontrolnya sama, suhunya sama, dan sebagainya. Itu harusnya rasionya itu akan selalu konstan. Dan di sini bisa dilihat juga kalau R-nya itu 0,73 dan kayak di sini ternyata beneran ada hubungan korelasi gitu antara generation time dan lag time pada listeria. Nah, itu juga perlu dikurasi. Misal kayak estimasi K-nya itu uh, di 3,72, terus juga ada filter lag. Jadi yang tadi R kuadratnya kurang dari 0,9 itu bisa delete gitu atau dieksklusi. Terus juga divalidasi dengan BF sama AF-nya itu di 0,07 sama 2,23. Nah, terus juga korelasi di sini kan 0,71 tapi di sini 0,73 jadi kurang lebih mirip-mirip gitu. Nah, yang pertanyaannya adalah mengapa fase lag itu secara inherent lebih sulit diprediksi daripada laju pertumbuhan eksponensial. Nah,
Kenapa? Karena memang di fase lag itu juga banyak banget faktor yang misal faktor untuk menginisiasi pertumbuhannya untuk memproduksi enzim awalnya itu kan banyak faktor-faktor juga yang tadi disebutin sama Aisyah juga ada 7 faktor lainnya. Jadi itu juga jadi bahan konsiderasi kenapa itu sukar untuk diprediksi. Nah, di sini juga ada perhitungan terkait RMSE, faktor bias sama faktor akurasinya. Jadi dari BF itu ada faktor bias atau bias factor, kalau AF itu di accuracy factors gitu. Nah, tadi aturannya sebenarnya yang sebelumnya. Nah, untuk kriteria yang dapat diterima itu R kuadratnya tadi mendekati 1 dan begitupun RMSI-nya. Terus BF atau bias factor itu harus di 0,9 sampai 1,05. Terus kalau misal dia kurang dari 0,7 atau lebih dari 1,15 itu nggak dapat diterima. Jadi bisa di-delay dan sebagainya karena nggak sesuai dengan estimasi yang real di lapangannya gitu, faktor biologis. Begitupun dengan accuracy factor 1 sampai 1,5 dapat diterima, kurang lebih dari 1,5 itu tidak. ASZ itu harus lebih dari 70% prediksi dengan 0,5 log CFU per gram per hours. Nah, terus juga untuk prediksi 0 itu dapat diganti dengan 0,003 per hours gitu ya, untuk menghindari distorsi ke AF dan BF-nya gitu. Karena nggak boleh 0 gitu ya si jamnya. Nah, ini untuk hasil pemodelannya di sini uh, ternyata model prediksinya itu hampir sesuai gitu ya. Di sini bisa dilihat kalau koefisien determinasinya atau R kuadratnya itu mendekati 1 yakni di 0,86 dengan RMSE-nya itu di 0,06 mu max. Nah, untuk validasinya di actualnya ternyata di 0,87, jadi selisihnya sebenarnya dikit, di RMSE-nya juga di 0,074, jadi kurang lebih mirip-mirip sebenarnya. Nah, terus juga di sini bisa dilihat kalau di beef, pork sama chickens itu tuh uh, hampir terdistribusi residu errornya itu di 0. Jadi itu berarti kan nggak ada over prediction atau under prediction. Jadi kayak gap antara realnya sama predictionnya itu tuh nggak jauh-jauh beda. Jadi di antara 0 ini dan batasnya tuh minus 0,5 sama 0,5 mungkin emang ada beberapa pencilan atasnya aja seperti itu. Nah, terus juga di sini ada perbedaan kontur gitu ya, temperatur sama pH dan dilanjut juga dengan mu max. Di sini kalau misal batas growth atau non growth yang konsisten dengan literatur ilmiahnya. Terus juga di sini area non growth which is yang temperature-nya 0 derajat dan juga pH-nya 4 itu tuh beneran presisi gitu terindikasi dan memang kombinasi suhu rendah dan pH rendah itu tuh tidak mungkin ada growth yang ada gitu. Dan di sini bacanya sebenarnya dengan suhu yang 40 derajat dengan pH yang 7,5 itu mu max-nya akan lebih cepat, artinya nanti pertumbuhan bakteri Listeria monocytogenesnya akan lebih dominan dan nanti harapan apa itu bisa jadi spoilage atau apapun itu. Jadi ini udah sesuai juga sebenarnya untuk prediksi kontur pertumbuhan antara suhu dengan pH-nya. Dan juga nanti disandingkan dengan mu max. Nah, oke, jadi dari parameter kinetiknya itu sendiri, penelitian ini menggunakan dua model ya, ada dua model yang berupa primer dan juga ada yang sekunder. Nah, untuk model primernya ini menggunakan logistic with delay untuk memperoleh parameter kinetik utamanya, yaitu berupa laju pertumbuhan maksimum atau mu max-nya dan juga waktu lag-nya. Dan model ini dipilih karena model ini mampu menggambarkan fase dari adaptasi eksponensial dan juga fase stasioner dari pertumbuhan mikroba secara sigmoidal. Nah, kemudian untuk yang keduanya itu menggunakan yang sekunder, di mana nilai kinetik yang diperoleh ini kemudian dianalisis berbasis gamma konsep untuk mengevaluasi pengaruh faktor lingkungannya terhadap pertumbuhan Listeria monocytogenesnya. Dan kemudian di sebelah kiri ini ada tabel dari parameter kinetik utamanya, yang pada intinya adalah dari nilai suhu minimalnya itu menunjukkan bahwa patogen ini masih memiliki kemampuan tumbuh pada suhu pendinginan yang rendah, dan karakteristik ini menjadikan patogen ini berbahaya karena bisa tumbuh sama penyimpanan refrigerasi. Kemudian ada juga nilai aktivitas airnya yang menunjukkan bahwa penurunan kadar aktivitas air ini dapat digunakan sebagai strategi dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Namun, sebagian besar produk dari daging RTE itu sendiri masih memiliki nilai yang aktivitas airnya tinggi, sehingga pengendalian pertumbuhan umumnya memerlukan kombinasi harga lain seperti pakai asam nitrit ataupun asam organik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan juga untuk asam organik menunjukkan adanya kemampuan inhibisi yang berbeda ya terhadap patogennya. Jadi MIC dari asam laktat yang lebih rendah dibandingkan asam-asam lainnya menunjukkan bahwa ternyata asam laktat memang lebih efektif seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata dari beberapa parameter
memiliki confidence interval yang cukup besar ya, terutama pada pH minimalnya. Nah, terus yang bisa diambil dari hal ini adalah bahwa di parameter kinetik itu sendiri, listeria atau patogennya itu tetap dapat tumbuh pada suhu refrigerasi dengan faktor lingkungan yang bekerja secara simultan, dan juga asam laktat yang ternyata menunjukkan efek inhibisi paling kuat dengan food matrix yang menghasilkan respon pertumbuhan yang lebih realistis, dan variabilitas strain mempengaruhi robustness modelnya itu sendiri. Boleh di next. Nah, kemudian dalam validasi modelnya, bisa dilihat pada tabel yang sebelah kiri itu merupakan tabel hasil validasi model yang sebenarnya sudah sempat dijelaskan juga ya sama Jack, yang pada intinya adalah dengan nilai R-square ini menunjukkan bahwa modelnya memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik terhadap data observasi. Kemudian terdapat bias faktor juga yang menunjukkan bahwa model ini memiliki bias prediksi yang rendah dan cenderung sedikit file safe. Kemudian juga ada persentase AZZ yang sebesar 81,03%, yang melampaui batas minimum penerimaan model itu biasanya sebesar 70%, sehingga model ini memang layak untuk digunakan. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa ada interaction effect yang meningkat performa model. Dengan model yang tanpa interaction effect itu menghasilkan over prediction sekitar sebesar 12%, dengan BF-nya sebesar 1,12 yang ada di pada tabel di bagian bawah. Dan hal ini menunjukkan bahwa ternyata pertumbuhan patogen memang dipengaruhi oleh kombinasi dari berbagai faktor lingkungan secara simultan. Kemudian bisa dilihat pada grafik bahwa validasi lag time itu menunjukkan performa yang lebih rendah dibandingkan growth rate model. Hal ini bisa disebabkan karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Jack juga, fase lag itu dipengaruhi oleh berbagai kondisi fisiologis yang bermacam-macam seperti nutrisi, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan dari sini, model memang menunjukkan bahwa akurasi ini memiliki prediksi yang baik, dan lag time memang dikategorikan sebagai parameter yang sulit diprediksi. Boleh di next. Nah, kemudian untuk aplikasi praktisnya itu, salah satunya adalah penentuan shelf life product. Jadi dengan model prediktif yang sudah dilakukan, produsen dari sebuah industri dapat memperkirakan pertumbuhan patogennya pada berbagai kondisi penyimpanan tanpa harus melakukan challenge study yang membutuhkan biaya besar dan juga waktu yang lama. Jadi lebih efisien dan juga hemat biaya dan waktu. Selain itu, terdapat juga pada bidang lain, misalkan seperti HACCP, yang di sini bisa digunakan sebagai decision support tool dari mikrobiologi prediktifnya dalam sistem HACCP itu sendiri. Kemudian juga bisa membantu dalam mereformulasi produknya, sehingga bisa menentukan bagaimana kombinasi asam yang memang sesuai dan paling optimal. Lalu juga bisa membantu dalam mendukung clean label agar bisa lebih spesifik dan juga lebih jelas, karena bisa menentukan konsentrasi minimum antimikrobanya, dan juga bisa membantu dalam memprediksi risk assessment dari produk meat RTA-nya itu sendiri, dengan melihat juga dari kondisi fluktuasi suhu rantai distribusinya. Jadi dari sini nanti setelah mendapatkan data kondisi produknya, kemudian dianalisis prediktifnya, lalu dilihat prediksi pertumbuhannya, dan nanti dari pihak industri dapat memberikan keputusan-keputusan itu untuk menjadi shelf life-nya seperti apa, HACCP-nya, ataupun reformulasi produk barunya. Boleh di next. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model GAM yang dikembangkan dengan data matriks daging menunjukkan performa yang cukup baik dengan R kuadratnya mendekati 1, RMSE-nya juga rendah, dan bias faktornya pun mendekati 1, dan 81,03% data itu masuk ke dalam acceptable simulation zone. Walaupun begitu, model lag time tadi sudah dijelaskan oleh Zaki dan Aisyah bahwa model lag time-nya masih kurang akurat karena memang masih banyak tantangan yang dihadapi gitu ya. Walaupun begitu, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sudah menggunakan data matriks yang lebih realistis dengan mempertimbangkan 7 faktor sekaligus tadi, yang pH, suhu, dan lain-lain. Dan model yang digunakan pun berbasis dataset yang beragam dari 3 jenis daging, dan terbukti juga bahwa simultaneous modeling itu bisa efektif untuk dataset yang terbatas dan beragam, dan sangat relevan terhadap industri seperti yang sudah dijelaskan oleh Aisyah sebelumnya. Dan ada pun beberapa kekurangannya, yaitu tadi suhu yang digunakan tuh rentangnya hanya mencapai 37 derajat, jadi masih terbatas untuk yang di atas 37 derajat, dan interval untuk yang MIC-nya masih ada yang cukup lebar, tadi yang asam propionat ada yang minus, dan tadi model lag-time-nya kurang akurat, serta mungkin beberapa faktor aditif belum ditambahkan, seperti mungkin asam-asam yang lain belum ditambahkan, ataupun seperti fenol yang umum digunakan pada industri belum ditambahkan pada faktor yang mempengaruhinya, begitu. Demikian saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jujur